Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sebaik-baiknya pengingat adalah kematian. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan umatnya agar tak terlena dengan gemerlapnya dunia. Selain itu, Allah Subhanahu Wa Taala juga sering kali memperingatkan kita soal kematian dalam beberapa firman-Nya. Bahkan para malaikat sampai turun tangan untuk memperingatkan kita soal kematian. Semua yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala akan kembali kepadanya. Begitu juga dengan manusia akan kembali ke penciptanya lewat kematian. Kematian itu pasti akan datang. Sayangnya, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui kapan ajal hambanya tiba. Hal ini sudah dikabarkan di dalam Al-Quran. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia berikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 8. Karena kematian itu pasti akan datang. Makanya Imam Ghazali senantiasa mengingatkan murid-muridnya bahwa sesungguhnya yang paling dekat dengan manusia adalah kematian. Para malaikat juga senantiasa mengingatkan manusia yang sering lupa akan kematian. Peringatan mereka dilakukan saat orang-orang berbondong-bondong menuju pemakaman. Para malaikat melemparkan tanah kepada para pengantar jenazah. Karena para pengantar jenazah setelah pulang ke rumah masing-masing, bukannya muhasabah diri dan mempersiapkan bekal untuk akhirat kelak, tapi malah melupakan kematian dan sibuk dengan urusan dunia. Dalam kitab At-Tazkirah karya Imam Qurtubi, Abu Hudbah Ibrahim bin Hudbah menjelaskan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata kepada kami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang mengantarkan jenazah benar-benar telah diawasi seorang malaikat. Mereka sedih dan gundah, sehingga bila jenazah telah mereka masukkan ke dalam kubur, maka mereka pulang kembali. Malaikat kemudian mengambil segenggam tanah dan melemparkannya sambil berkata, pulanglah ke rumah kalian, karena Allah telah melupakan kematian atas kalian, sehingga kalian melupakannya. Kemudian mereka kembali berdagang seakan-akan mereka tak akan mati dan tak pernah melihat kematian. Sebenarnya malaikat maut juga sudah memberikan peringatan kepada manusia jauh-jauh hari sebelum ajal menjemput, yang mengingatkan dengan memberikan sejumlah tanda di anggota tubuh kita. Hal ini diungkapkan di era Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub adalah salah satu nabi yang dikenal bersahabat dengan malaikat maut. Saat malaikat maut datang, Nabi Yakub kerap kali bertanya soal kematian dan meminta sang malaikat memberi tanda saat ajalnya akan tiba. Imam Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub menjelaskan bahwa saat itu malaikat maut mendatangi Nabi Yakub. Lalu beliau bertanya, wahai malaikat maut, engkau datang kemari untuk bertamu atau mencabut ruhku? Malaikat itu menjawab, aku hanya datang untuk bertamu. Kemudian Nabi Yakub membalas, saya tahu bahwa pekerjaanmu adalah mencabut nyawa manusia, tapi alangkah lebih bagusnya lagi jika sebelumnya engkau berisyarat kepadaku sebelum engkau mencabut nyawaku nanti. Malaikat maut pun menjawab, baiklah, kelak akan kukirim kepadamu 2 atau 3 syarat. Tak lama setelah pertemuan itu, malaikat maut kembali menemui Nabi Yakub. Tentu saja, beliau kembali penasaran tujuan kedatangan sang malaikat. Apakah tujuannya masih sama saat terakhir berkunjung atau telah berubah? Nabi Yakub pun bertanya, apa tujuan kedatanganmu kali ini? Apakah hanya bertamu seperti biasanya? Lalu malaikat maut menjawab, tidak, aku akan mencabut nyawamu. Jawaban tersebut langsung membuat Nabi Yakub kaget karena selama ini ia merasa tak ada tanda-tanda kematian yang dialaminya. Beliau berkata, bukankah dulu aku pernah berpesan padamu untuk mengingatkanku terlebih dahulu sebelum kau mencabut nyawaku? Malaikat maut melakukan pembelaan. Sebenarnya aku sudah mengirimkan kepadamu isyarat yang kau tunggu-tunggu. Bukan hanya 1 bahkan 3 sekaligus. 3 isyarat itu ternyata ada di tubuh Nabi Yakub. Hanya saja beliau tak sadar. Malaikat maut mencoba menjelaskan satu persatu. Pertama, rambutmu yang sudah banyak memutih. Kedua, tubuhmu yang mulai rapuh atau mudah lelah dan sakit-sakitan. Yang ketiga, adalah badanmu yang tak sanggup lagi untuk menopangmu atau sudah membungkuk. Itulah isyarat yang telah kukirimkan kepadamu dan juga kepada semua manusia keturunan Adam sebelum aku mencabut nyawa mereka. Ternyata para malaikat mengingatkan manusia lewat berbagai cara. Kita yang biasanya tak sadar akan hal itu. Saking jarangnya manusia mengingat kematian, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gelar sebagai orang cerdas kepada orang-orang yang senantiasa mengingatnya. Umar bin Khattab pernah berkata, bersama 10 orang aku menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu seseorang di antara kami bertanya, siapa orang paling cerdas dan mulia wahai Rasulullah? Nabi menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapinya. Mereka itulah yang cerdas. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan di dunia dan kehormatan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan tips agar jangan sampai terlena dengan dunia dan selalu waspada akan datangnya ajal. Beliau menganjurkan untuk melakukan ziarah kubur. Walaupun kegiatan ini sebenarnya pernah dilarang, tapi akhirnya dibolehkan. Beliau bersabda,
Sebelumnya aku pernah melarang kalian ziarah kubur, tetapi sekarang lakukan, sebab ziarah kubur dapat mengingatkan pada kehidupan akhirat. Hadis ini termaktub dalam pembuka bab pertama kitab Az-Zazkirah karya Imam Qurtubi. Dalam buku tersebut juga dijelaskan mengenai perlakuan malaikat kepada mayat orang-orang mukmin dan mayat para pendosa yang tak sempat bertaubat. Jika malaikat berhadapan dengan orang-orang mukmin, mereka akan menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirimkan salam kepada mereka. Namun sebaliknya, jika malaikat berhadapan dengan orang-orang yang berdosa, maka seketika malaikat menjadi sangat galak. Keluarlah engkau wahai jiwa jahat yang berada dalam jasad yang kotor. Si calon mayat akan terus-menerus mendengar ucapan itu hingga ia keluar dari jasadnya. Betapa menakutkannya mendengar kalimat-kalimat kasar di akhir hidup kita. Selain disambut dengan hadirnya malaikat, si calon mayat juga akan mendapat kabar buruk bahwa ia akan mendapat azab atas semua dosa-dosa yang telah dilakukannya selama di dunia. Makanya, mereka tak ingin segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala, enggan bertemu dengan hamba-hambanya itu. Saat mencabut nyawa kedua jenis manusia itu, malaikat menampakkan rupa yang berbeda. Saat mencabut nyawa orang mukmin, malaikat akan muncul dengan wajah yang rupawan, dengan pakaian yang indah dan beraroma harum. Intinya, mereka akan datang dengan penampilan yang indah, sangat berbanding terbalik ketika mencabut nyawa para pendosa. Mereka akan tampil sebagai seorang manusia berkulit hitam, kedua kakinya di bumi dan kepalanya di langit, dan setiap helai rambutnya mengandung nyala api. Kedua jenis tampilan malaikat ini pernah diperlihatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika ajal tiba, akan ada 4 malaikat yang mencabut nyawa. Imam Ghazali dalam kitabnya Ad-Durra Al-Fakhirah menjelaskan bahwa keempat malaikat tersebut mencabut nyawa dengan cara yang berbeda-beda. Malaikat pertama menarik nyawa dari kaki kanannya. Malaikat kedua menarik nyawa dari kaki kirinya. Malaikat ketiga menarik diri dari tangan kanannya. Dan malaikat keempat menarik nyawa dari tangan kirinya. Ada juga yang menyebut keempat malaikat ini adalah malaikat-malaikat yang membantu malaikat Israel mencabut nyawa. Bahkan Sang Hujatul Islam juga menambahkan bahwa kadang-kadang si calon mayat juga diperlihatkan alam malakut atau alam yang dihuni oleh para malaikat spiritual seperti para jin, malaikat termasuk iblis. Alam ini tak bisa diakses dengan panca indera yang dimiliki manusia. Sahabat beriman, peringatan akan datangnya kematian telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahkan sampai para malaikat juga turun tangan. Mereka mengingatkan dengan berbagai cara, seperti mengirimkan tanda kepada manusia lewat uban. Bahkan mereka sampai melempari manusia dengan tanah. Karena setelah dari pemakaman, orang-orang tersebut bukannya meningkatkan ibadah, tapi malah kembali sibuk mengejar kejayaan di dunia. Betapa menakutkannya kematian dan fase setelahnya, sampai-sampai harus diingatkan oleh Nabi, Sang Pencipta, dan para malaikat. Jadi sudahkah kamu mengingat kematian hari ini? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.